Ini aku kasih kisi-kisi aja ke teman-teman, apa aja yang bakalan perlu teman-teman isi. Pertama, biasa informasi data diri. Terus ini kan ada profil Facebook, Twitter, Instagram. Ini nanti kita pakai link dari akun kita masing-masing ya. Terus informasi keluarga. Nah, ini karena bapak saya sudah meninggal, jadi isinya cuman kayak gini aja. Terus pasangan dikosongi karena belum punya pasangan. Kemudian kekuatan atau kelebihan. Nah, ini poin yang kemarin aku bilang susah. Karena di sini kita harus tahu kelebihan kita tetapi tidak yang terlalu menyombongkan diri gitu. Contohnya ya. Di sini kan contohku, saya sangat loyal dengan komitmen saya sendiri. Seperti, nah ini dikasih contoh. Jadi penguatannya itu bukan dengan menyombongkan diri, tapi memberi contoh konkret yang itu emang pengalaman kita. Seperti ketika ditunjuk menjadi calon ketua HMJ. Saya setuju dicalonkan karena saat masa pengkaderan, saya pernah berjanji kepada panitia bahwa saya akan siap ketika dipilih menjadi ketua. Nah ini kan contoh yang menunjukkan kalau saya ini komitmen gitu. Terus ini saya memberikan 5 kelebihan dan juga 5 kekurangan. Dulu itu saya juga dikasih tahu sama mentor saya, kalau misal kamu ngasih kelebihan 5, berarti kekurangan kamu juga 5. Misal kita ngasih kelebihan 3, kekurangan juga 3. Intinya biar balance. Soalnya kalau misal kita terlalu banyak di kelebihannya, nanti kayak kita terlalu pede. Tapi kalau lebih banyak kekurangannya, kita kayak orang yang insecure gitu. Nah, terus yang kelemahan, caranya gimana? Kalau untuk mengungkapkan kelemahan biasanya ini ya, lebih baik kita itu kayak kita mengakui kelemahan, terus kita menyebutkan gimana sih cara kita mengatasi kelemahan itu biar nggak jadi sesuatu yang negatif untuk kita. Nah, contohnya nih ya, saya terlalu mengandalkan pikiran saya untuk menyelesaikan segala masalah sehingga sering overthinking. Ini kan negatif ya. Nah, terus aku sebutin positifnya untuk menghilangkan kenegatifan tersebut. Tapi ini tetap jadi kekuranganku. Jika mengalami hal ini, saya mengalihkan pikiran dengan melakukan hal yang membuat pikiran rileks, seperti membaca novel dan menonton film. Gitu. Jadi cara mengolah katanya itu kayak gitu ya teman-teman untuk kelemahan atau kekurangan. Terus ada disuruh nyebutin pengalaman yang membanggakan. Nah, nanti teman-teman bisa ini menganalisis diri ya, kira-kira apa sih hal yang paling membanggakan yang itu sangat mewakili di kehidupanmu. Ya mungkin ukurannya sampai saat ini aja gitu. Kalau saya kan di sini menjadi wisudawan terbaik tingkat jurusan tasawuf dan psikoterapi dalam waktu 3 tahun 8 bulan dengan IPK sekian gitu. Ya mungkin ini enggak jarang ya orang yang bisa mendapatkan ini. Karena itu saya merasa bangga. Tapi menurutku untuk pengalaman membanggakan ini enggak harus yang muluk-muluk sih. Yang penting itu menunjukkan bahwa kita tuh ini loh pencapaian yang sangat kita syukuri gitu. Tapi ya juga enggak yang terlalu ini ya umum ya. Kalau bisa yang khas apa gitu. Terus ada lagi pengalaman yang kurang membanggakan. Nah, di sini contohnya, saya pernah mendaftar lomba resensi buku yang diadakan perpustakaan kampus. Namun karena saya terlalu lama membaca buku tersebut, jadi saat deadline buku tersebut belum selesai dibaca dan saya tidak jadi mengumpulkan resensi.
Ini ya salah satu contoh kejadian aja sih yang sebenarnya nggak terlalu nggak terlalu berpengaruh juga dalam pengalaman saya, tapi cuman salah satu contoh kecil aja ketika kita menempuh S1 gitu. Kemudian jadi teman-teman, untuk pengalaman membanggakan dan kurang membanggakan itu ini ya, menurutku bukan hal yang sangat krusial, tetapi juga ya kita perlu milihnya itu biar sekiranya mereka tetap memandang kita itu bukan orang yang insecurean, tapi ini menunjukkan bahwa kita itu tahu dengan diri kita sendiri, bisa memahami emosi kita sendiri. Terus tentang hal terakhir yang diajarkan pada diri sendiri. Nah, ini aku ngisinya waktu akhir-akhir ngisi formulir. Jadi ya emang benar-benar yang paling terakhir. Soalnya aku mikirnya nanti kalau pas diwawancara aku bakal inget kalau benar-benar terakhir itu. Tapi ya nanti masing-masing dari teman-teman sih. Ini aku kasih contoh dulu. Hal terakhir yang saya ajarkan pada diri sendiri adalah bahwa tanah air di mana kita lahir dan siapa orang tua kita menentukan jati diri kita. Hal itu yang ada pada diri kita yang fitrah. Namun kemudian lingkungan mempengaruhi kita, menjadikan kita condong pada budaya barat ataukah timur. Saya sendiri merasa lebih condong pada barat, karena sejak kecil saya tertuntut lingkungan untuk menjadi yang tercepat, yang terkuat, dan yang hebat. Nah, teman-teman, ini hal terakhir yang diajarkan pada diri sendiri, itu menurutku ya, perlu ada kaitannya sama isai yang kita tulis. Soalnya, secara logika, ketika kita sedang menulis, itu kan pasti kita belajar kan, untuk menemukan hal apa aja yang akan kita tulis. Jadi otomatis ya itu yang kita pelajari gitu. Dan di sini kan pertanyaannya hal terakhir apa yang diajarkan pada diri sendiri. Jadi ya logis ya, misalkan kita perlu ada keterkaitan lah antara isi isai dengan hal yang diajarkan pada diri sendiri. Gitu. Terus makanya ini teman-teman, saya juga di sini kan menjelaskan ada ini ya, karena sejak kecil saya tertuntut lingkungan untuk menjadi yang tercepat, terkuat, hebat. Nah, di sini di isai saya itu juga menceritakan bagaimana sih kok akhirnya saya menjadi mahasiswa S1 yang kayak gitu. Nah, ini kan kaitannya itu di situ. Contohnya. Terus kesalahan yang pernah dilakukan selama belajar atau bekerja. Nah, ini mungkin kita pasti punya banyak kesalahan, tapi untuk meletakkannya di sini kita perlu mikir-mikir dulu gimana caranya biar kesalahan kita itu ya kita pilih kesalahan yang kita lakukan, tapi dari kesalahan itu kita mendapatkan pelajaran atau kita mempelajari sesuatu yang baru dari kesalahan yang kita perbuat. Contohnya ya, kalau aku dulu pernah mendapatkan nilai E di semester 5 karena presensi kurang dari 75%. Dan lebih mementingkan aktif di organisasi. Nah, ini kan walaupun aku ada nilai minusnya, tetapi juga memunculkan nilai plusnya, yaitu mementingkan aktif di organisasi. Apalagi kan aku di ISAI juga menceritakan saat itu aku masih menjabat jadi ketua HMC. Ya walaupun itu juga
nilai negatif karena aku kurang profesional, tapi di situ juga ada nilai plusnya, yaitu di leadershipku. Nah, konsekuensinya di semester 7 saya mengulang pelajaran tersebut walaupun saat itu saya harus PPL, KKN sekaligus mengerjakan skripsi karena saya sudah menargetkan untuk lulus tepat waktu. Nah, ini kan akhirnya ketika aku menyebutkan konsekuensinya, itu kan berarti aku menyadari ini salahku dan aku menerima resikonya gitu. Jadi mereka akan melihat kalau aku tuh pribadi yang walaupun aku berbuat kesalahan, tapi aku bertanggung jawab dengan kesalahanku itu. Terus tapi saya juga tetap fokus untuk mendapatkan nilai terbaik dan terbukti. Nah, terus aku kan tadi menerima konsekuensi, menerima resiko dari kesalahanku. Aku juga nunjukin kalau aku tuh tetap punya harapan walaupun aku sudah melakukan kesalahan. Dan di sini aku ceritain bahwa akhirnya terbukti kalau aku tuh bisa nyampe di harapan itu. Itu. Jadi kan tetap walaupun mereka tanyanya kesalahan, akhirnya memandang aku orang yang positif gitu kan. Terus tugas di luar ruang lingkup yang seharusnya. Nah, ini tuh pertanyaan yang agak menjebak. Soalnya di dalam sebuah organisasi melakukan tugas yang di luar ruang lingkup yang seharusnya itu sebenarnya hal yang salah ya, yang kurang tepat lah. Tapi di sini secara logis seseorang pasti melakukannya, pernah melakukannya. Akhirnya saya jawab pernah dan memang pernah. Ya pasti kita semua pernah. Ini contohnya saat saya menjabat sebagai penanggung jawab acara, yaitu sebagai ketua MC ya. Saya juga melakukan tugas sebagai sekretari. Nah, tetapi di sini kita perlu ngasih alasan kenapa kok kita melakukan kesalahan itu, dan alasannya itu harus logis ya. Kalau bisa yang ini sebuah kesalahan tapi benar juga gitu, dan mau nggak mau kita emang harus melakukan kesalahan itu gitu. Ini kan aku ngasih alasannya karena keterbatasan jumlah SDM untuk panitia di acara itu ya. Terus ini yang agak susah, pembeda dari peserta lainnya. Nah, aku di sini nyebutinnya saya sudah berencana melanjutkan S2 dan ingin mencari beasiswa S2 sejak awal perkuliahan S1. Kemudian saat semester 6, saya mendapat arahan dari dosen untuk mendaftar beasiswa LPDP. Sejak saat itu, saya selalu mengikuti informasi tentang LPDP dan mengikuti sosialisasi-sosialisasi yang diadakan secara daring. Sampai akhirnya saya mengikuti kelas intensif dan mentoring dari Awardi. Semoga keinginan saya untuk S2 dengan beasiswa dapat tercapai. Pembeda dari peserta lainnya lebih kepada bagaimana biar LPDP itu melihat kita sebagai calon awardi. Awardi itu orang yang udah dapat beasiswa. Biar mereka itu melihat kita itu punya effort yang tinggi. Gitu aja. Nah, nanti disesuaikan dengan pengalaman teman-teman sendiri. Terus untuk kata-kata yang terakhir ini, yang semoga keinginan saya untuk S2 dengan beasiswa dapat tercapai, itu ya ini, kita pakai kata semoga aja ya. Bukan kayak menuntut, jadi saya pantas nih dapat LPDP, itu enggak. Kalau kayak gitu kan terlalu pede ya. Kalau ini kan permohonan, tetapi intinya pakai bahasa yang halus lah. Terus ini kan ada riwayat pendidikan dari SD sampai S1.
Ini aku sampai buka-buka ijazah buat lihat nilainya. Terus riwayat pekerjaan karena belum pernah kerja ya. Sebenarnya aku kan pernah kerja, tapi kan bukan di bidang yang sesuai jurusanku, yaitu ya sebagai karyawan toko biasa lah. Tapi itu kan nggak linear, jadi lebih baik nggak usah diletakin di sini. Mending kalau kita ada pekerjaan yang nggak linear, jangan ditulis. Yang ditulis itu pekerjaan yang linear aja, biar logis gitu. Mereka kan biar nggak lihat kita itu kayak apa sih ini orang kok nggak jelas tuh. Soalnya kan kalau dalam dunia akademis itu kita yang lebih fokus pada satu hal itu yang lebih bagus gitu nggak sih? Nah, pengalaman organisasi nanti disesuaikan aja. Ini kayak gini ya, kita perlu tahunnya. Ini tuh tahun untuk masuknya sih. Terus bulannya juga bulan kayak bulan dilantiknya ya. Terus prestasi. Prestasi ini lomba-lomba ya. Aku nulis prestasi itu sejak awal ya, selama hidupku gitu. Bahkan sejak zaman SD. Tapi kemarin ada yang bilang mending pas S1 aja. Tapi ya karena pas S1 prestasiku dikit, jadi aku kasih semua aja. Ini kan prestasi waktu di sekolah. Terus bahasa. Nah, ini yang TOEFL ITP. Kalau yang prasejahtera berarti ini dikosongi untuk yang bahasa. Oh ya, untuk masa berlaku TOEFL ITP itu pasti 2 tahun ya teman-teman. Terus pengalaman pelatihan atau workshop. Nah, ini aku workshop selama S1 itu aku kumpulin semua sertifikat-sertifikatnya, terus aku tulis satu persatu dari ini kayak kegiatannya apa gitu ya. Nah, ini kuat-kuat itu sebenarnya tanda petik, tapi ternyata nggak tertulis. Jadi pertama nama kegiatannya, misal nama kegiatan Sekolah Islam Gender. Nah, dengan tema optimalisasi kesadaran sosial tanpa bias gender. Nah, jadi kita kasih dengan tema gitu. Terus pengalaman riset. Riset ini yang satu itu yang ini skripsiku. Terus kalau yang ini emang jurnal sih. Terus karya ilmiah. Aku juga awalnya bingung antara pengalaman riset dan karya ilmiah itu bedanya apa. Nah, tapi aku karang-karang sendiri sih. Kalau yang pengalaman riset itu belum tentu dipublikasikan. Tapi kalau karya ilmiah udah publish, soalnya di sini ada tautan publikasi. Jadi saat itu yang tulisanku korelasi moderasi agama ini emang belum dipublikasi. Terus yang skripsi apalagi? Skripsi kan baru lulus. Terus karya ilmiah ini emang aku ada yang udah publikasi. Nah, nanti teman-teman misalkan sama sekali nggak ada, ya nggak apa-apa, dikosongi aja. Mereka kan menilainya secara keseluruhan, nggak yang parsial-parsial ya. Belum tentu yang tulisannya banyak itu lolos, dan belum tentu yang nggak punya tulisan yang terpublish itu lolos. Nggak lolos.
Yang penting ini sih pengalaman riset, pasti kita sebagai mahasiswa ya ada lah ya, walaupun cuma skripsi. Terus ini konferensi dan seminar. Oh ya, aku kemarin dulu itu pernah bingung perbedaan antara konferensi dan seminar dan ini pengalaman pelatihan atau workshop. Kalau perbedaannya, kalau pelatihan atau workshop itu lebih pada skill kita. Ya, aku juga dulu kalau workshop itu sejak pokoknya semasa aku hidup, kayak bahkan pengkaderan awal IPPNU itu aku letakin ini baru lulus SD. Ya, buat tambah-tambah sih biar kelihatan banyak. Kalau konferensi dan seminar, ya ini seminar-seminar biasa. Terus di sini kan ada partisipasinya sebagai apa. Emang isinya banyak banget. Ya ini biar kelihatan aktif aja sih. Sayang kalau misal nggak ditulis, walaupun cuman sosialisasi 4 pilar MPR RI, tapi kan lumayan lah ya nambah-nambah. Terus penghargaan. Nah ini penghargaan ketika kita ya menjadi apa gitu. Sini kan aku nyebutin pernah jadi moderator, terus wisudawan terbaik juga bisa, terus pemateri. Nah ini peserta KKN. Jadi KKN ku tuh dulu ini KKN yang spesial saat itu, kita dapat sertifikat juga. Jadi karena aku merasa itu sebuah penghargaan, akhirnya aku letakin aja. Mungkin kan kalau dipikir apa sih KKN, buat apa, biasa aja, keles. Tapi ya nggak apa-apa. Nanti misal mereka tanya, pas diwawancara mereka tanya, ini apa sih yang membedakan KKN-mu dengan KKN lainnya sehingga kamu menjadikan itu sebagai penghargaan? Aku kan bisa jawabnya gitu. Yang penting secara logis aja, soalnya ini formulir ini akan jadi bahan untuk pewawancara itu menanyakan pertanyaan kepada kita. Jadi pertanyaannya itu sesuai dengan apa yang kita isi di formulir. Aku juga pas ngisi formulir itu ya sambil aku pikirin juga, ini kira-kira kalau aku ngisi kayak gini nanti pertanyaan pewawancara kayak gimana gitu. Terus pemberi rekomendasi. Jadi aku kemarin maksudnya dulu itu yang ngasih rekomendasi ada 3. Tapi di sini karena kolomnya itu cuma 1, akhirnya aku tulis yang kira-kira jabatannya paling tinggi, paling pentolan lah ya. Terus ini dokumen-dokumennya, dokumen ijazah asli, oke. Terus transkrip nilai. Aku kayaknya dulu itu yang ijazah asli itu cuman pakai SKL, bukan ijazah. Dokumen yang kita butuhkan itu KTP, sertifikat bahasa asing, ini yang TOEFL ITP tadi, terus KK, ini asli semua ya. Aku dulu buat jaga-jaga, aku scan-nya itu bukan yang cam scanner, langsung dari fotokopian, soalnya biar mereka itu percaya kalau dokumenku tuh asli, nggak yang dibikin-bikin itu sih. Terus screenshot menunjukkan pendaftar keluarga inti, soalnya aku kan prasejahtera, jadi perlu menunjukkan screenshot ini, kecuali untuk teman-teman yang daftar reguler itu nanti nggak ada. Nah ini surat rekomendasi dari tokoh masyarakat atau akademisi. Jadi, aku kan surat rekomendasi ada 3. Nah, itu aku bikin jadi 1 file. Walaupun di sini aku tulis cuma 1 per rekomendasi, tapi aku tetap di surat rekomendasinya itu ada 3.
Terus surat pernyataan beasiswa pendidikan Indonesia. Ini nanti di sini kita bisa download filenya, kemudian kita edit sendiri. Gimana ya? Kayaknya cuma tanda tangan dan materai. Kemudian surat pernyataan kerahasiaan wawancara. Sama sih kayak yang surat pernyataan beasiswa. Nah, ini yang terakhir, isai. Jadi isainya itu kita nggak yang upload file, tapi kita tulis di sini langsung. Nah, saat itu aku kan ya kita semua pasti nulisnya di Word kan. Aku mikirnya kirain mau di PDF terus di-upload. Oh, ternyata enggak, tapi langsung ditulis di kolom formulirnya. Jadinya kan kita harus ini ya merapikan tulisan lagi di sini. Waktu itu ya karena kita punya karakter yang terbatas untuk tulisannya, aku tuh kayak udah ngepas banget waktu aku tulis di Word, tapi pas di sini itu nggak pas, malah tambah, soalnya biasalah ada perbedaan format yang akhirnya aku harus rapihin lagi di sini, dan itu aku baca ulang, benar-benar diediting lagi dari awal sampai akhir, dari kata per katanya juga, kayak biar kita itu perfect banget mengenai tipe tulisan itu biar nggak ada. Kalau misal kita banyak tipenya kan kelihatan banget kalau kita orangnya nggak teliti. Terus kayak penulisan tulisan itu juga perlu diperhatikan. Ini aku kan tulisanku kan agak bercerita. Nah, perlu diperhatikan juga di KBBI kalau kita ada narasi kayak gini itu petik dulu apa koma dulu gitu kan. Nah, teman-teman juga harus perhatikan di sisi itunya, karena bagaimanapun kita itu lagi mempromosikan nilai akademis kita. Nilai akademis itu kan sangat kental dengan administrasi ya, hal-hal administratif. Salah satunya mengenai tulisan yang rapi, tulisan yang sesuai dengan standar Indonesia gitu.